Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Siapa lagi kalau bukan Cimux Alaik, ratunya bisnis online. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah saya yang nyata. Ini benar-benar real pengalaman saya. Saya mempunyai hutang sebanyak 15 juta, bisa saya bayar hanya dengan surah Al-Insyirah dalam waktu 40 hari. Bagaimana caranya? Simak video saya sampai habis. Oke teman-teman, sebelumnya saya minta maaf apabila nanti ada salah-salah kata atau bagaimana yang tidak enak didengar. Saya ingin membagikan kisah saya ini hanya ingin berniat untuk menginspirasi teman-teman yang mungkin ada yang punya masalah seperti saya. Jadi ceritanya di tahun 2017 sampai 2018 itu saya ikut bisnis online dan alhamdulillah sangat berkembang pesat sehingga keuangan saya sangat terbantu oleh bisnis tersebut. Di tahun 2017-2018 bisa dibilang jaya-jayanya saya ya. Dari hasil tersebut di tahun 2018 saya bisa beli motor, bisa beli sapi, terus bisa menyewakan orang tua saya sawah, terus beli TV, beli apapun barang-barang yang ada di rumah yang masih kosong. Nah, itu adalah murni dari hasil bisnis online tersebut. Nah, setelah saya membelikan atau membelanjakan semua pendapatan saya dari bisnis tersebut, di tahun 2019 pertengahan itu saya mulai surut ya. Bisnis saya mulai sepi karena banyak sekali pesaingnya, atau mungkin saya dalam pemasarannya kurang, tidak seperti di tahun 2017 atau 2018. Nah, di tahun 2019 ini ketika saya sudah membelanjakan semua pendapatan saya dan saya tidak menabung. Salahnya saya di situ, ketika jaya-jayanya saya tidak menabung, saya malah berfoya-foya membeli baju-baju branded atau membeli apapun yang saya inginkan. Saya tidak mempunyai tabungan sama sekali. Ditambah lagi ketika sepi-sepinya bisnis saya di tahun 2019, Allah menguji saya. Aset-aset yang saya beli itu diambil lagi oleh Allah. Yang awalnya saya beli sapinya mati, tapi saya nggak gimana-gimana, saya yakin itu ada maksud baik dari Allah. Terus di tahun 2020 itu saya ingin bangkit. Nah, ketika saya ingin bangkit, saya tidak punya modal sama sekali untuk memulai. Akhirnya saya berinisiatif untuk pinjam, karena ketika saya ingin memulai bisnis kok pinjam sama orang-orang terdekat atau teman, itu saya nggak enak karena saya tidak bisa tidak bisa memberi tempo yang pasti. Nantinya saya takutnya ketika saya tidak bisa bayar, itu nanti persahabatan atau persaudaraan saya dengan orang-orang terdekat nanti akan terganggu. Akhirnya saya memilih untuk lari ke pinjaman online. Kalian tahu sendiri kan kalau pinjaman online itu mudah banget, kita hanya ngisi data, terus foto KTP, itu udah cair. Nah, waktu itu saya bisa ngambil pinjaman itu 2 juta. Saya puter terus akhirnya saya ketika bayar bulanan itu rajin. Ketika saya rajin bayar kreditnya, itu limit saya nambah terus saya ketagihan. Saya pinjam dari bisnis, dari aplikasi satu ke aplikasi lain, dan limit saya itu minimal itu 3 juta sampai 6 juta, dan semua itu saya ambil. Hampir ada 5 aplikasi yang saya gunakan untuk pengambilan bisnis online tersebut, untuk pengambil pinjaman online tersebut. Nah,
Di tahun 2020 itu saya dimanjakan oleh aplikasi pinjaman online. Jadi saya merasa kebutuhan saya selalu tercukupi. Ketika saya ingin apa, itu pasti ada yang membantu. Saya tidak memikirkan bunganya sama sekali. Yang penting yang saya pikirkan, bulan depan cicilannya segini, sudah ada uangnya. Gitu terus selama tahun 2020. Terus lama kelamaan di akhir tahun 2020 saya merasa kok hati saya nggak enak, terus kok merasa nggak punya tabungan sama sekali, aset-aset habis, apa ini kurang berkah ya. Terus ya mungkin kurang berkahnya itu, hati nggak enak itu mungkin dari ribanya itu ya, atau bunga yang ada di pinjaman online tersebut. Hingga akhirnya di tahun 2020 akhir, ketika Desember itu usia saya 29 tahun. Di Januari usia saya 30 tahun. Nah, ketika di tahun 2020 akhir menjelang tahun baru, itu saya membuat harapan. Saya ingin di tahun 2021 saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Saya ingin membahagiakan orang tua saya, anak saya, suami saya, semua orang-orang di sekeliling saya. Dan saya ingin mendapatkan rezeki yang berkah. Dan yang paling utama, saya ingin bebas dari hutang atau riba. Dan yang paling saya garis bawahi adalah itu. Saya nggak ingin yang neko-neko, ya Allah, saya hanya ingin melunasi hutang-hutang saya. Riba-riba ini hapuslah dari hidup saya bagaimanapun caranya, walaupun saat ini saya tidak punya uang sama sekali. Di tahun baru itu saya mikir gimana caranya ya Allah gitu. Sedangkan saya nggak pegang uang sama sekali saat ini. Nah, pas di tahun baru itu saya sholat tahajud gitu ya. Saya bermuhasabah, introspeksi diri, minta petunjuk pada Allah untuk diberikan jalannya. Bagaimana caranya saya bisa melunasi hutang-hutang saya tersebut. Ini adalah permintaan yang sederhana, ya Allah. Tolong pantaskan saya untuk menjadi yang lebih baik. Saya cukup minta seperti itu. Terus di tahun baru itu paginya saya setelah sholat tahajud itu kan tidur, terus paginya kan itu kan masih libur sekolah ya, biasanya kan saya ada di pondok, terus santri-santri kan libur, jadi saya ada di rumah. Saya nggak sengaja buka YouTube. Saya pengen dengar pengajian dari kiai favorit saya, yaitu Kiai Husain Ilyas dari Mojokerto. Saya buka. Nah, ketika saya buka YouTube dengan pencarian nama Kiai Husain Ilyas, saya itu mendapatkan judul kayak gini: baca ini maka hidupmu akan terhindar dari kesusahan gitu. Terus saya baca, saya dengarkan. Di situ Kiai Husain Ilyas memberikan ijazah pada tamu-tamu yang datang ke beliau, kalau ingin menjadi orang kaya tanpa kesusahan, itu caranya yaitu membaca surah Al-Insyirah 9 kali setelah sholat fardu. Nah, itu saya pakai. Terus saya praktekkan. Setelah saya praktekkan, besoknya saya itu pengen belikan anak saya kemeja. Terus saya beli, harganya murah dan bagus penilaiannya. Saya beli di Shopee waktu itu. Terus ketika barang datang, itu saya tertarik pengen jual gitu. Saya biasanya nggak pernah jualan pakaian sama sekali ya. Tiba-tiba saya pengen jualan pakaian, terus saya
coba video, terus saya review, terus saya post di WA. Di hari pertama itu yang pesan hanya 3 orang. Terus saya coba lagi, jualan lagi, terus review buat foto-foto yang sebagus mungkin. Akhirnya di hari kedua, ketiga itu hampir 50 piece kemeja, terus hari berikutnya bahkan 60 sampai 70 gitu. Alhamdulillah, dari situ saya merasa ada titik terang, ada jalan dari Allah atas doa-doa saya. Karena biasanya saya jualan itu saya relatif membandrol jualan saya dengan harga yang mahal. Karena di tahun 2017, 2018 itu saya jual produk yang relatif mahal. Karena saya bergabung di bisnis MLM, itu ketika kita jualan selain dapat untung, dapat bonus gitu kan. Jadi saya terbiasa ketika sekali jual itu keuntungannya banyak. Dulu aku jual apa saja itu saya bandrol dengan harga yang mahal. Nah, karena saya di pondok itu sering ikut evaluasi tim ekonomi, dan dari situ saya banyak sekali belajar. Kebetulan yang mengeval itu adalah kiai saya sendiri. Beliau adalah seorang pengusaha, selalu bilang kalau ingin pendapatan banyak jangan jual dengan harga mahal, tapi perbanyaklah volumenya. Harga harus sesuai dengan pasaran yang sekiranya dijangkau oleh banyak orang. Nah, dari situ saya ketika jual kemeja anak saya itu, yang dipakai anak saya, kemeja yang serupa itu awalnya mau saya jual 70.000 gitu. Di situ saya dapat keuntungan hampir 40 atau 45.000. Nggak ada yang respon. Tapi ketika saya jual 50.000 per piece-nya dan saya hanya mendapatkan keuntungan 5.000 per piece, itu banyak sekali yang order, sehingga reseller juga pada datang. Dan betul apa kata Pak Kiai saya, kalau pengen jualan jangka panjang terus pendapatanmu berlipat, jangan dijual mahal tapi perbanyak volumenya. Jadi memperbanyak pelanggan sebanyak mungkin, walaupun sedikit-sedikit akan lama-lama akan menjadi bukit. Dan pasti ketika harga murah, kualitas bagus, pelanggan akan reorder. Dari situ saya semangat ya, dari keuntungan jualan kemeja itu dalam waktu 2 minggu saya 2 minggu atau 3 minggu saya mendapatkan keuntungan bersih itu 5 juta. Hebat kan? Cuma jualan kemeja aja dalam waktu 3 minggu itu bisa dapat keuntungan 5 juta. Setelah saya menghitung keuntungan saya langsung buka semua aplikasi online yang saya gunakan itu, terus saya list satu persatu berapa jumlah hutang saya. Terus ternyata semua cicilan saya itu ada 15 juta. 5 jutanya yang untuk keuntungan tadi langsung saya gunakan untuk melunasi pinjaman yang sudah jatuh tempo, which is saya buka lagi ternyata masih 10 juta. Nah, dari situ saya yakin saya pasti bisa melunasi hutang saya ini dalam jangka waktu 40 hari sejak saya membaca surah Al-Insyirah itu. Terus saya jalani, saya baca terus surah Al-Insyirah itu. Seminggu itu jualan saya menurun, terus yang beli juga sedikit, keuntungannya sehari itu cuma 30 sampai 60 ribu gitu aja cukup. Tapi saya nggak patah semangat, saya tetap yakin, saya tetap berpositif thinking kepada Allah, bahwasanya Allah pasti memberikan jalan atas keinginan saya ini. Kalau dipikir-pikir,
uang 10 juta dari mana gitu kan. Sedangkan waktu saya tinggal seminggu dari waktu yang saya targetkan, yaitu 40 hari. Terus bacaan tadi Al-Insyirah tadi saya gencur terus. Selain saya membaca surah Al-Insyirah, setelah sholat saya menambah dengan membaca istighfar sebanyak mungkin dengan jumlah ganjil. Terus saya lanjut dengan sholawat, ya, saya kawal dengan sholawat sebanyak mungkin dengan jumlah ganjil. Baru baca Al-Insyirah 9 kali, terus saya kawal lagi dengan sholawat, saya tutup lagi dengan sholawat. Dan dahsyatnya ketika saya setelah rapat di kantor pondok, saya duduk sama teman-teman saya, sama adik saya, melepas penat gitu ya. Walaupun sambil duduk, tapi pikiran saya kemana-mana karena saya masih punya keinginan yang belum tercapai. Memang jasad saya saat itu ya duduk terus bercanda sama teman-teman, tapi hati saya itu saya baca sholawat, terus sholawat, yakin Allah akan memberikan yang terbaik buat saya. Saya yakin Allah meridhoinya karena ini adalah keinginan yang baik. Ketika saya sama teman-teman ngobrol, tiba-tiba saya dapat SMS banking dari BNI. Di situ saya dapat transferan 10 juta rupiah dari perusahaan bisnis online yang saya ikuti tadi, MLM tadi, yang tidak saya kira dan tidak saya harap, yang tidak saya pikirkan sama sekali, karena itu adalah uang yang seharusnya saya pakai untuk keliling 3 negara. Karena saat itu saya pernah ikut lomba trainer 2 tahun lalu dan saya mendapatkan hadiah keliling 3 negara. Karena ini masa pandemi, akhirnya biaya tersebut dicairkan berupa uang oleh perusahaan. Saya langsung lemes saat itu. Saya bahagia, bersyukur. Itulah Allah, Maha Asyik, Maha segalanya. Allahus Shomad, Allah Maha tempat bersandar. Ini bicara masalah keyakinan ya. Ketika kita mempunyai keinginan, kita yakin, itu nggak ada yang nggak mungkin. Padahal saat itu kan saya nggak punya uang sama sekali. Dan diproses dalam 40 hari itu ibu saya itu sakit. Ibu kandung saya sakit. Posisi saya ini kan jauh dari orang tua karena orang tua saya di Jawa Timur, sedangkan saya di Jawa Tengah. Ibu saya telepon sakit sudah beberapa minggu. Ibu kepikiran karena punya hutang di bank dan harus ditutup. Itu jumlahnya 3 juta lebih. Ibu biasanya apa-apa pasti bilang ke saya, dan ketika saya punya, tanpa berpikir panjang langsung saya kasih. Nah saat itu ibu saya sakit itu karena mikirin itu, karena beliau juga gak punya uang. Akhirnya dia bilang ke saya. Terus saya posisinya gak punya uang sama sekali. Terus saya ya pasrah aja. Saya pengen bantu ibu saya, ya Allah gitu. Tapi ini saya minta uang di luar jatah saya untuk membayar hutang, ya Allah. Saya bilang gitu sama Allah. Tiba-tiba saya itu lihat SMS gitu kan, SMS masuk selama ini. Dan ternyata saya mempunyai tabungan itu sekitar 2,5 juta lebih di tabungan yang gak ada ATM-nya di sebuah koperasi gitu ya.
dan itu bisa membantu terus saya ambil, kan kurang gitu kan. Yang awalnya saya ingin menjual semua perhiasan saya untuk ibu, tapi ternyata saya masih punya tabungan. Karena uangnya kurang, akhirnya saya cuma menjual satu cincin saya. Akhirnya saya transferkan ke ibu. Saya bilang ke ibu, nggak usah pikiran, ini rezeki dari Allah, bukan dari saya, ini jatahin jenengan gitu. Ya itulah Allah. Setelah saya dikasih jalan jualan kemeja, dapat keuntungan sekian, terus kebutuhan saya kan 15 juta, dapat keuntungan 5 juta, tiba-tiba dapat transferan 10 juta, terus bisa bayar hutang ibu karena saya punya tabungan. Yang saya lupa karena punya tabungan, itu adalah jalan yang paling indah yang saya rasakan. Intinya kalian harus optimis, selalu berhusnudzon pada Allah. Ketika kalian punya keinginan, silahkan ditarget. Kalau punya hutang, segera dibayar, jangan ditunda-tunda. Jadi dari uang 10 juta tadi langsung saya bayar semua hutang-hutang saya, dan alhamdulillah sekarang rasanya lebih ringan, dan saya pengen konsen hasil yang saya dapatkan. Saya pengen nabung, saya pengen keinginan yang lebih besar. Saya yakin Allah itu maha kaya. Jangankan minta uang 15 juta, minta dunia seisinya pun Allah akan memberi. Intinya kalian harus mengimaninya. Apabila kalian ingin seperti saya, buatlah keinginan, jangan hanya sekedar melunasi hutang 15 juta, tapi sebutkan saja sebanyak-banyaknya. Saya mulai hari ini ingin mempunyai uang yang banyak. Saya pengen merenovasi rumah orang tua saya yang di Jawa Timur. Saya pengen beli tanah buat rumah sendiri biar tidak menyusahkan orang tua. Ketika saya pengen menguliahkan adik saya. Keempat, saya ingin membukakan usaha adik kandung saya ketika nanti setelah nikah, biar dia punya pegangan. Itu keinginan saya yang kecil. Untuk keinginan besar saya ingin memberangkatkan haji kedua orang tua saya. Saya bisa berangkat haji bersama suami dan bahkan keluarga besar saya, emak, pak, mertua saya, semua keluarga saya merasakan kebahagiaan atas adanya saya, agar saya bisa menjadi manfaat bagi mereka dan lingkungan sekitar. Saya juga berkeinginan agar Allah mempercayai saya untuk bisa mengasuh anak-anak yatim. Saya bisa membantu anak-anak yang kurang mampu untuk mondok di pondok saya dengan biaya gratis, dan saya yang membiayainya. Semoga Allah ridho. Amin. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang menonton video ini, saya doakan kalian semua bebas dari hutang, bebas dari riba, diberi kemudahan rezeki, keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan, diberi zuriyah yang sholih-sholihah, ya. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Jangan lupa like dan share video ini apabila kalian suka. Semoga Allah memudahkan rezeki kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.